Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita masuk pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kita belajar dengan daring atau online, melalui daring, bisa melalui e-learning, bisa juga melalui Classroom atau Google Meet atau WhatsApp. Yang tujuan anak-anak di rumah harus belajar sesuai dengan jadwal pelajaran Bapak, itu bahasa Indonesia. Karena kalian di kelas 10 Bapak tidak mengajar, sekarang di kelas 11 Bapak mengajar. Tentunya ada di antara kalian yang belum memahami, belum kenal, ada yang mengenal wajah, ada juga yang tidak paham nama. Jadi alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri. Bapak namanya Saifullah. Pelajaran yang diampu adalah pelajaran bahasa Indonesia. Di kelas 11 Bapak mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak sekalian, untuk Bapak mengenal dengan kalian, mungkin kita berdoa mudah-mudahan Corona atau COVID-19 ini akan segera usai dan kita akan masuk ke sekolah sebagaimana biasa, sehingga kita saling mengenal. Peribahasa menyatakan tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang, kan? Harusnya kita bertatapan langsung, tapi karena ini adalah edaran atau aturan dari pemerintah, kita harus mengikutinya. Tetapi anak kalian harus belajar di rumah walaupun dalam situasi COVID-19 ini. Jangan sampai anak-anak sekalian tidak belajar sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh operator atau dari lembaga MAN1 Tenggamus. Maka anak-anak harus belajar di rumah. Jadi saat ini adalah kita belajar aktif. Sudah aktif kita, hanya di rumah. Guru boleh di rumah juga, boleh juga di sekolahan, ya. Nah sekalian, pertemuan pertama untuk semester pertama ini kita akan mempelajari tentang cerita pendek. Bapak yakin kalian sudah memahami tentang cerpen atau cerita pendek ini. Di kelas 10 mungkin sekilas telah belajar, atau waktu di sanawiyah atau di SMP sudah belajar. Tapi kita akan mengulang sesuai dengan rencana pembelajaran, bahwa pertemuan awal adalah pelajaran cerpen. Kita tidak asing lagi tentang cerpen, karena banyak yang kita lihat, banyak yang kita baca, banyak yang kita rasakan. Ini melalui tertulis atau secara dialog, kita bisa cerita atau kita tulis. Ini menjadi sebuah cerpen. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita tulis atau kita ceritakan pada orang lain. Nah, ini merupakan cerpen. Ya, apa pengalaman kita. Kemudian dalam satu hari kita ada sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat, ada suatu peristiwa atau kejadian-kejadian, kita tulis, kemudian atau kita ceritakan secara langsung, maka itu ada cerpen. Maka di sini menulis cerpen secara lisan atau tertulis, ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak sekalian, kalian bisa membuka
buka acuan-acuannya untuk cerpen ini di Google banyak, kemudian buku-buku literatur tentang cerpen. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada ciri utama cerpen, yaitu ceritanya singkat, gitu kan? Tidak terlalu panjang, singkat, padat, dan intensif atau mendalam, gitu ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya ya, brevity, unity, and intensive, gitu kan? Jadi dalam membuat sebuah cerpen ini tidaklah susah kalau kita memahami apa pokok dari sebuah kejadian itu, dari sebuah cerita yang kita alami, yang kita lihat, yang kita dengar, gitu kan? Misalkan yang baru beberapa bulan ini tentang COVID-19 atau Corona ini, banyak kita lihat di berita bahwa orang yang terkena Corona itu ya ada ciri-cirinya, misalkan dia flu, batuk, itu kan, badan berdemam, kemudian akan diperiksa di rumah sakit, ternyata menurut hasil dari rapid atau dari pemeriksaan medis itu terkena Corona. Nah, kita buat sebuah cerita, ya, cerita pendek kejadian yang kita dengar, yang kita lihat, itu kita buat cerpen. Atau yang lain, kalau dalam hidup ini kan pasti penuh dengan cerita-cerita. Kata pepatah, banyak yang dilihat, banyak juga yang kita pahami. Panjang jalan yang kita jalani, banyak juga yang kita lihat. Jadi panjang jalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Nah, kita sebagai siswa atau seorang yang gemar membaca, gemar menulis, itu dia suka membaca cerita-cerita atau membuat sebuah cerpen. Dia menulis sebuah cerpen itu. Nah, dari cerpen itu tentunya ada pokok dari cerita, ada penjelasan-penjelasan. Nah, cerpen itu ada dua macam, ya. Ada yang dengan analitik, ada yang dramatik. Kalau analitik itu dia menceritakan tentang penjelasan-penjelasan suatu kejadian itu atau suatu peristiwa itu, dia jelaskan, ya. Dasarnya apa, pokoknya apa, dia jelaskan lagi. Nah, minimal cerpen itu mungkin 5 paragraf. Dalam satu paragraf itu mungkin 5 kalimat. Jadilah sebuah cerpen, ya. Kemudian kalau yang dramatik itu bentuknya seperti berdialog, ya. Kata ibu atau ibu berkata bahwa janganlah kita keluar rumah, sesuai dengan anjuran pemerintah, stay at home, di rumah saja, karena dikhawatirkan kita terkena corona atau virus. Lalu saya menjawab, gitu kan? Jadi itu dialog. Itulah dalam contoh cerpen dramatik. Sehingga dalam cerpen itu si pembaca dalam tulisan kita itu bisa menyimpulkan pokok dan penjelasan itu dalam sebuah cerpen, ya. Ada unsur utama cerpen, yaitu misalkan ada adegan. Adegan itu bisa satu pokok, ya. Pada cerita itu ditulis, misalkan satu adegan, satu paragraf, gitu ya. Di situ ada juga tokoh atau
orang pelakunya bahkan ada unsur gerak atau gerakan. Jadi cerita ini cerita fakta, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita rasakan. Jadi fakta, tetapi kita buat sebuah cerita. Dasarnya adalah cerita ini ada kebenarannya, ada fakta, bukan berdasarkan opini belaka, tetapi dia ada faktanya, ya. Kemudian kalian, Bapak akan tugaskan membuat sebuah cerpen masing-masing, tugas individu. Boleh mengambil apa yang kamu pernah alami, atau kamu pernah mendengar sebuah cerita melalui dialog, kemudian kamu pernah baca cerita-cerita, mungkin cerita di koran atau dari berita, kita buat sebuah cerpen, atau kita baca di sebuah majalah, jadi kita tulis cerita-cerita itu. Tapi lebih bagus adalah cerita pribadi, cerita kita, ya, karena pastilah manusia itu dalam kehidupannya, ya, pasti ada cerita. Karena ada yang menganggap bahwa cerita itu memang yang kita alami itu memang sudah dikodrat oleh Allah SWT. Mungkin ini tidak dirasakan oleh orang lain, tapi kita bisa tulis cerita atau cerpen yang kita alami itu, ya. Jadi tugas kalian, anak-anak sekalian, membuat cerpen pribadi cerita kita yang kita alami. Apakah ini sudah lewat atau baru-baru, boleh, ya. Nanti tugasnya dikumpul, ditulis di kertas folio, kemudian akan dijadikan sebagai portofolio, kumpulan dari tugas-tugas yang Bapak tugaskan, disatukan di map plastik itu, atau business file atau map plastik gitu. Seperti ini. Nah, seperti ini, ya, dibuat seperti ini. Nanti tugas-tugas Bapak itu disatukan. Nah, akan waktu kita di satu semester ini akan dikumpul, ya, sebagai tugas pribadi. Nanti kalau selanjutnya sesuai dengan jadwal pelajaran yang anak-anak sekalian akan terima. Jadi itu tugas kalian untuk membuat cerita pendek masing-masing individu. Jangan contek menyontek, karena cerita pribadi nggak akan sama walaupun anak itu kembar, itu berbeda. Oke, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Selamat bekerja, selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.